Coba perhatikan dulu teorinya. Yang awal dulu Bapak sudah menerangkan tentang suhu, konversi suhu dan pemuaian. Sekarang masuk kalor. Nah, rumus-rumus kalor yang dipakai ini nanti rumus yang ini. Q sama dengan MC delta T atau cara gampang menghafalnya macet. Ya. M massa, C kalor jenis, delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Yang ini jarang ya. Jarang, ya ada cuma jarang. C besar dengan C kecil dibedakan. C kecil kalor jenis, kalau C besar kapasitas kalor, rumusnya Q per delta T atau M kali C kecil. Terus kalor lebur, ya ini namanya kalor lebur. Ya, kalau lebur itu rumusnya M kali L. L itu lebur. Terus nanti ada asas black, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, yang sering keluar yang ini. Ya. Terus proses es melebur ini nanti dipakai terus ya, hingga menguap. Ini dipakai. Jadi misalnya es, ya, misalnya es suhu minus 10 derajat Celcius, dipanaskan. Kamu rebus, terus es itu es batu bongkahan, kamu panaskan, misalnya suhunya minus 10 dipanaskan, dia akan sampai suhu 0 di sini. Suhu 0 ini dia akan tetap 0, stabil di sini, karena ini proses mencair atau melebur. Ya, dari A ke B itu Q1, M CS delta T. M massa, CS kalor jenis S, delta T kenaikan suhunya. Kalau kayak gini kenaikan suhunya berapa ini? Delta T-nya ini. Dari minus 10 sampai 0 berarti delta T-nya 10. Nah, sampai suhu 0 ini dalam bentuk es, masih bentuk es, terus ini bentuknya air. Ya, es suhu 0, air suhu 0. Karena ini proses seluruh bongkahan itu mencair semua ya. Ini namanya mencair. Q2 rumusnya M kali L. M massa, L kalor lebur. Nah, kalau sudah seluruh es mencair jadi air semua, baru ketika dipanaskan itu dia akan naik suhunya. Naik 10, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat sampai di titik 100 derajat. Ini titik di mana mendidih. Ya. Mendidih. Ya, titik ini titik mendidih. Nah, proses dari 0 derajat sampai 100 derajat Q3 M C air delta T. Jadi ini berubah jadi C air kalor jenis air. Delta T-nya ini ke sini. Ya, delta T-nya ini kan berarti 0 sampai 100 berarti 100 derajat. Nah, ketika dipanaskan sampai mendidih terus itu suhunya sampai 100 terus, nggak naik-naik lagi. Air kalau dari panasan sudah mendidih 100 itu mentok, nggak naik-naik lagi. Nah, dia prosesnya adalah menguap. Nah, ini proses menguap. D ke E, Q4 menguap, M kali U. M massa, U kalor uap. Ya. Nah, ini dipakai, pokoknya yang saya tandai centang-centang nanti yang dipakai terus. Ya. Jelas ya, boleh di screenshot dulu. Sebentar. Sebentar ya. Boleh screenshot dulu. Udah ya. Kalau dari screenshot baru kita soal-soalnya ya. Es massa 500 gram memiliki suhu minus 20 derajat Celcius. Es tersebut akan diubah menjadi air seluruhnya suhunya 15 derajat Celcius. Berarti kita buat gambar kayak tadi. Ya. Nah, di sini esnya suhunya minus 20 derajat Celcius. Ya. Terus sampai suhu 0. Terus dia ke sini. Tadi naik lagi. Nah, di sini sampai 15 derajat. Mintanya sampai 15 derajat.
Nah, ini adalah Q1 tadi. Ini adalah Q2, ini Q3. Masanya 500 gram. Terus diubah menjadi air seluruhnya bersuhu sampai 15 derajat. Udah dibuat grafiknya ya. Kalau diketahui kalor jenis air, C air, itu adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, boleh Kelvin, boleh sama aja. Di sini gram, sini kilo. Jadi satuannya disamakan nih, nggak boleh beda ini. Ini gram, ini kilo. Berarti ini saya ubah ke kilogram. 0,5 kilogram. Ya. Terus di sini ada keterangan lagi, kalor jenis S, ini kalor jenis air, kalor jenis S berarti CS 2100 Joule per kilogram Kelvin derajat Celcius sama. Kalor lebur S, kalau lebur S itu L, lebur ya, lebur L 336.000 Joule per kilogram. Tentukan banyak kalor yang harus diberikan, berarti kalor totalnya berapa? Berarti kalor total. Berarti ditanyakan Q totalnya berapa. Nah, kamu lihat gambarnya ini tadi. Dari minus 20 sampai 15 derajat ini prosesnya melewati Q1, Q2, dan Q3. Jadi Q totalnya itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Karena melewati masing-masing Q1, Q2, Q3. Nah, Q1 tadi rumusnya apa? M CS delta T. Q2 tadi rumusnya apa? M kali L. Q3 rumusnya apa? M C air delta T. Masanya 0,5. CS kalau jenis S 2100. Delta T hati-hati. Ini delta T1, ini delta T3. Saya tulis bedakan ya, biar enggak sama. Nah, ini delta T1. Dari minus 20 sampai 0 berarti 20. Berarti ini kali 20. Ditambah masanya adalah 0,5. L-nya adalah 336.000. Ditambah masanya 0,5. Kalor jenis air adalah 4.200 kali delta T3 nih. Delta T3 dari 0 sampai 15 ya 15 derajat Celcius. Jadi ini kali 15 derajat Celcius. Tinggal ngalikan, kita jumlahkan. Yuk. Ya. 0,5 dikali 2100 dikali 20 dapatnya 21.000 ditambah 0,5 kali 33600 dapatnya 16800 ditambah 0,5 dikali 4.200 dikali 15 dapatnya adalah 31.500. Dijumlahkan semuanya. (220.500 Joule diubah ke kilojoule 220,5 kilojoule. Nah, ini jawabannya. Udah, screenshot dulu nih jawaban yang pertama. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya ya. Sebanyak S suhu 0 ya. S suhu 0 dipanaskan sampai 50 derajat sehingga semua es menjadi air. Berapa kalor yang diperlukan pada proses tersebut? Nah, hati-hati, ini S suhu 0. Jadi S suhu 0 itu kalau digambar kayak gini. Ini 0 derajat Celcius. S suhu 0 berarti tidak melewati minus, jadi lurus kayak gini. Ini di sini bentuk es, dipanaskan, dia di sini baru bentuk air, baru naik ya. Ini sampai suhu 50 derajat, berarti ini 50 derajat.
Ini 50 derajat Celcius. Berarti ini melewati Q2 dan Q3. Jadi melewati Q2 dan Q3. Tidak lewat Q1 karena Q1 kan suhunya minus. Ini 0. Berarti S-nya suhu 0 itu posisi di sini. Ya. Berapa kalori yang diperlukan? Berarti cari Q totalnya. Q totalnya berapa? Sama kayak tadi. Kalau tadi melewati suhu minus. Jadi ada Q1-nya. Karena ini S suhu 0 berarti tidak melewati Q1. Berarti Q totalnya adalah Q2 ditambah Q3 saja. Kalau tadi ada Q1-nya karena S-nya suhu minus. Karena ini S suhu 0 berarti hanya Q2. Ya. Q2 tadi rumusnya M kali L. M, C, C-nya Q3 itu C air, delta T. Nah, ini masanya 0,5 kg. Ini masanya. Masanya 0,5. Kalor leburnya hati-hati. Nah, ini nih hati-hati ya. Saya belum hati-hati. Saya tulis dulu. Masanya 0,5 kg. Kemudian ini satuannya kalori ya. Kalori satuannya jawabannya kalori. Kalori jenis air berarti C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor leburnya 80 kalori per gram derajat Celcius. Jadi ini gram. Ini gram, ini gram, ini kilo. Nah, yang diubah yang kilo, dia harus menyesuaikan satuan kalau jenis sama kalau lebur. Berarti ini diubah ke kilo jadi 500 yang diubah kilo jadi gram. Jadi ini 500 gram. Biar sama ini, ya. Kalau beda nggak boleh. Berarti ini nulisnya jangan, ini Bapak tadi nulisnya bukan 0,5 tapi 500 karena kita menggunakan satuan gram. Jadi ini 500 gram. Kalau leburnya 80, masanya 500 gram, C airnya 1, dan ini delta T-nya ya 0 sampai 50, selisihnya adalah 50 derajat Celcius dikali 50. Jadi ini 40, nolnya 3, ditambah 25, nolnya 3. Jadi dapatnya 65000 Joule. Ya. Jadi Q-nya diubah ke kilojoule 65 kalori ya, ini satuannya kalori. Ya. Satuannya kalori. Ya udah ini 65 ini. Nggak usah diubah ke kilokalori karena jawabannya pilihan ganda hanya kalori. Dah, screenshot dulu. Dah, screenshot dulu. Sudah ya. Kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya ya. Air panas suhu 100 derajat Celcius ditambahkan pada 300 gram air suhu 10 derajat Celcius. Ya. Sampai campuran tersebut suhu setimbang 40 derajat Celcius. Jadi kita buat grafiknya aja ya. Ya. Air panas suhu 100, jadi kita buat grafik kayak tadi. Ini air ya, grafik air tadi. Ya. Air panas suhu 100 derajat Celcius. Ya. Tadi 100 derajat kan posisi di sini ya. Terus ini sebagai masanya 300 gram. Misalnya ini M1. 300 gram. Ditambahkan pada air bersuhu 10 derajat Celcius. Nah, ini suhu airnya 10 derajat Celcius. Posisinya misalnya posisi di sini. Berarti ini turun. Ini naik. Jadi kalau dicampur kayak gini, ini turun, ini naik, ketemu suatu titik ya. Ketemu suatu titik. Nah, titik ketemunya ini. Ini adalah suhu akhirnya berapa ini tadi? Suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius. Nah, ini sebagai massa 1, ini sebagai massa 2. Massa 2-nya ditanyakan karena berapakah massa air yang panas ditambahkan? Sorry.
Massa air panas 100 derajat Celcius ditambahkan pada 300 gram air bersuhu 10 derajat Celcius. Berarti ini massa 2-nya 300 gram. Ya. Yang massa pertamanya yang ditanyakan, massa pertamanya berapa? Yang suhu tingginya ditanyakan. Ya. Terus ini namanya asas black ya. Ya. Ini suhu akhirnya. Berarti kita cari ini dulu. Delta T1 suhu tinggi kurangi suhu rendah, jadi 100 kurangi 40 dapatnya 60 derajat. Terus ini ke sini, delta T2 suhu tinggi kurangi suhu rendah, jadi 40 kurangi 10 dapatnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, ini pakai asas black. Berarti Q1 sama dengan Q2. Karena ini posisinya di atas 0, berarti ini MC delta T. Yang Q3 tadi, MC delta T. Berarti M1, C1 ya. C delta T 1. M, C delta T M2, C delta T2. Nah, di sini C-nya sama. Karena apa? Keduanya sama-sama air. Jadi kalau keduanya sama-sama air kan sama. Kalau jenisnya, bahannya sama. Berarti ini karena sama coret. M1 nilainya ditanyakan. Delta T1 60. M2 300 tidak perlu diubah ke kilogram karena jawabannya gram semua. Kali delta T2 adalah 30. Nah, ini bisa saya coret, ini coret ya, ini dapat 5. Jadi M1-nya 5 kali 30 150 gram. Jadi jawabannya 150 gram. Dan silahkan di screenshot dulu. Ini kan intinya kalau campuran benda satu dicampur benda dua, suhunya beda, nanti pakai asas black. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Lanjut ya. Potongan aluminium bermasa 200 gram, suhunya 20. Dimasukkan ke dalam bejana berisi air, suhunya bermasa 100 gram, suhunya 80. Jadi kita buat grafik kayak gini aja. Berarti yang suhunya rendah, ini 20 derajat Celcius. Ini miliknya siapa? Aluminium. Ya, ini aluminium. Terus yang suhunya tinggi berapa tadi? 80 derajat Celcius. Itu miliknya siapa? Air. Ya. Terus masanya aluminium 200 gram. M aluminium 200 gram. Kemudian massa airnya 100 gram. Ya. M air 100 gram. Jika kalor jenis aluminium C aluminium 0,22 kalori per gram derajat Celcius dan kalor jenis air C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu air dan aluminium aslinya suhu akhirnya mendekati berapa? Jadi ibaratnya gini, air kan panas dicampur dengan aluminium suhunya rendah. Nah, ini nanti air panas kan suhunya jadi turun. Ya, suhunya ini turun. Ini aluminiumnya jadi naik gini. Titik temunya di sini. Nah, misalnya ini X. X ini adalah suhu akhir. Akhir campuran. Jadi kalau dicampurkan dia pasti suhunya di bawah 80 tapi di atas 20. Jadi kayak misalnya kamu mencampurkan air panas dengan air dingin. Otomatis kalau dicampur kan jadi hangat. Di bawah
suhu air panas, air hangat itu kan berarti di bawah suhu air panas, di atasnya suhu dingin. Jadi ketemunya di tengah-tengah ya. Berarti ini saya tulis delta T air 80 kurangi X karena 80 lebih tinggi daripada X. Sedangkan delta T aluminium, selisih suhu aluminium, X lebih tinggi daripada 20. Jadi X min 20 derajat Celcius. Pakai asas black, ya, asas black, ya. Q serap sama dengan Q lepas, ya. Tulis saja ini Q air. Kalor yang diserap air sama kalor yang dilepas air sama dengan kalor yang diserap aluminium. Q air jadi M air, C air, delta T air sama dengan M aluminium kali C aluminium kali delta T aluminium. Massa air 100 gram, nggak usah diubah kilo kayak perbandingan, nggak usah. C air 1, ya. Delta T air 80 min X. Massa aluminium 200. C aluminium 0,22. Delta T aluminium adalah X min 20. Ya. Saya coret bagi 100 saja, ini semua saya bagi 100, coret ingat nih. Berarti tinggal 1 kali 1 kali 80 min X berarti 80 min X. Berarti ini 0,44 kali X min 20. Jadi 80 min X sama dengan 0,44 X min 0,44 dikali 20, 8,8. Ya. Terus kumpulkan X dengan X, angka dengan angka, jadi 80 plus 8,8, 0,44 X ditambah ya X. Jadinya 88,8 sama dengan 1,44 X. Ya sini, jadi X sama dengan 88,8 dibagi 1,44. Ya. 88,8 dibagi 1,44. Dapatnya 61,67 derajat Celcius, dibulatkan 62 derajat Celcius. Karena jawabannya pembulatan, jawabannya C, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut ya. Es 100 gram pada suhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana berisi air bersuhu 80 gram bersuhu 100 derajat Celcius. Jika bejana tidak menyerap kalor, maka suhu timbangnya adalah, nah ini ada kalimat SS, berarti harus ada grafiknya. Ya, kita buat grafiknya seperti ini kayak tadi, sama persis. Ya, hati-hati di sini es suhu 0. Ya, ini 0 derajat Celcius. Berarti es suhu 0 itu posisi di sini. Ini es suhu 0. Dimasukkan ke dalam bejana. Berarti ini esnya. Ya, ini. Terus dia naik. Ini. Dicampur dengan air 80 gram. Ya. Suhu 100. Ini 100 derajat Celcius. Ini air. Nah, ini nanti yang suhunya 100 nanti suhunya turun. Yang ini naik. Ini. Nah, titik temunya di sini. Ini X. Ya, suhu
campuran atau suhu timbangnya X-nya. Yang ini delta T ya. Delta T misalnya ini miliknya air, delta T airnya berapa ini? 100 min X. Sedangkan ini delta T-nya yang ini X min 0. Nah, ini semuanya miliknya S. Sedangkan yang ini miliknya air. Terus massa S-nya diketahui 100 gram. Kalau massa airnya di sini adalah 80 gram. Ya. Berarti kalornya S sama dengan, jadi nanti asas black. Kalor yang diserap S sama dengan kalor yang dilepas air. Nah, S ini ada proses Q ya. Ingat ini Q2 dan Q3 ya. Ini Q2 dan Q3 ya. Q2 plus Q3. Sedangkan Q airnya hanya M air, C air, delta T air. Nah, Q2-nya untuk S berarti massa S kali L. Ini massa S, Q3-nya kan M, C, delta T. Ya. Ini C-nya C air karena sudah menjadi mencair semua. Delta T-nya ini tadi. Ya. M air, C air, delta T air. Massa S 100, nggak usah diubah ke kilo. L-nya di sini 80. Massa S tadi 100, sekarang sudah jadi C air karena sudah berubah jadi air. S-nya sudah mencair semua jadi air. 1. Delta T-nya yang ini untuk S sampai mencair tadi X min 0. X min 0. Massa airnya 80, C air 1, delta T air 100 min X. Ya. Kita bagi aja nolnya 1 boleh. Coret aja nolnya 1, ini 1 bagian. Jadi ini 800 tambah 10 kali 1 10 X min 0 X, jadi ini 10 X. Ini jadi 8 kali 100 jadi 800 min 8 X. Kumpulkan X dengan X, angka dengan angka. Jadi berapa ini? 10X ditambah 8X sama dengan 800 dikurangi 800. Berarti 18X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 per 18. Jadi jawabannya 0 derajat Celcius. Jadi proses ini masih dalam sampai suhu 0 derajat. Jadi jawabannya A. Ya, jawabannya A. Ketemunya 0 derajat Celcius. Jadi intinya masih dalam proses 0 derajat, belum nyampe di atas 1 derajat. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Es bermassa M bersuhu 0 dimasukkan ke dalam bejana berisi air bermassa 340 gram, suhunya 20 derajat. Anggap bejana tidak melepaskan kalor dan besar kalornya ini. Semua es mencair. Semua es mencair. Keseimbangan termal mencapai 5 derajat Celcius, maka massa es adalah, ini mirip kayak tadi. Kalau dibuat gambar seperti ini tadi, sama kayak sebelumnya. Hati-hati, ini es suhu 0. S suhu 0 berarti di sini. Ini S. Ya. Terus prosesnya ini ke sini dulu. Baru dia naik. Suhu akhirnya 5 derajat. Ini suhu akhirnya ini 5 derajat. Ini 5 derajat Celcius. Nah, sedangkan airnya suhunya berapa tadi? 20. Ya.
Ini ketemu titik sini. Nah, ini suhu akhirnya. Ya, ini airnya. Suhunya berapa? 340, masanya 340 gram. Jadi M air 340 gram. Berarti ini delta T air. Berarti 20 kurangi 5 dapatnya 15 derajat Celcius. Nah, ini massa es nggak tahu nilainya M ya atau X saya misalkan X. Terus ini kalor lebur es, berarti ini untuk miliknya es Q2 dan Q3. Delta T-nya di sini 5 kurangi 0, berarti 5 derajat Celcius. Berarti sama kayak tadi, Qs sama dengan Q air. Qs-nya itu Q2 plus Q3, M air, C air, delta T air. Q2 itu berarti MS kali L, Q3-nya tetap MS kali C air, delta T. M air, C air, delta T air. Massa es saya misalkan X, kalau leburnya adalah 80, ya. Tambah massa esnya X, C airnya itu 1, di sini C airnya 1, kalau leburnya 80. Delta T-nya adalah 5. Massa air adalah 340, kalor jenis air 1, delta T airnya tadi 15. Ya. Jadi 80X ditambah 5X. Bentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. Ya. Ini 340 dikali 15. Dapatnya 5100. Ini 85X sama dengan 51 nih. X 5100 dibagi 85. 60 gram. Ya, screenshot dulu. Silakan screenshot dulu, bentar lagi mati sambung kembali. Screenshot.